Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur dipindahkan ke Jakarta pada Selasa hari ini. Ketiganya diberangkatkan ke kantor Kejagung RI di Jakarta secara terpisah. Berdasarkan informasi tribunjatim.com, dua orang hakim yang menjadi tersangka, yaitu Erin Tuah Damanik dan Hari Hanindyo, telah diberangkatkan terlebih dahulu oleh penyidik sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian tersangka lain, Hakim Mangapul, mulai diberangkatkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bang Apul tampak mengenakan rompi tahanan berwarna merah, digelandang keluar dari ruang tahan sisi belakang kantor Kejati Jatim. Dia juga tampak dikawal oleh beberapa orang penyidik kejaksaan. Mengenakan topi baseball berwarna biru dongker yang tampak mulai pudar. Bang Apul juga mendekat tas kulit yang terbuat dari warna hitam selama berjalan menyusuri lorong hingga masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang membawanya menuju Bandara Juanda. Lensa kamera awak media juga berjejal tetap di jalanan setapak menuruni tangga penghubung ruang tahanan untuk menuju ke parkir mobil yang akan membawanya pergi. Rentetan cecaran pertanyaan dari awak media yang dilayangkan ke Mangapul, tidak ada satupun yang digubris. Penyelidikan dan penyidikan atas kasus suap penetapan vonis perkara yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya saat ini pun masih bergulir. Menerima titipan tahanan atas nama Ibu Mary Sriwijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur. Ditahan oleh penyidik dari tim Jampitsus dan kasus yang terkait dengan ketiga hakim yang ditangkap. Nah, ibunya Ronald ini menunjukkan kepada kami sampai saat ini, jadi belum ada lagi penyidik lain untuk dituntut. Dan kemudian yang kedua, hari ini tadi mulai jam 8 sampai dari jam 11 dengan penerbangan yang berbeda, tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah membawa pergi ketiga hakim dengan masing-masing setiap penerbangan berbeda-beda 3 penerbangan dikawal sesuai SOP dan juga oleh aparat keamanan dari TNI. Jadi, kenapa disebut Kejaksaan Agung? Karena ketiga orang tersebut mendapat surat panggilan sebagai saksi dalam perkara ZR dan perkara RS. Jadi untuk itu harus dihadirkan di hadapan penyidik Kejaksaan Agung terkait kedudukannya sebagai saksi dalam perkara yang dimana dia dihadirkan sebagai saksi ada perkara ZR dan perkara LR misalnya. Jadi sekali lagi teman-teman menyampaikan pada semuanya bahwa saat ini tim penyidik sudah kembali ke Kejaksaan Agung dan hanya ketitipan tahanan di cabang rutan kelas 1 di Surabaya di Kejaksaan Tinggi ada ibunya Ronald. Ibu tiga hakim nanti masih tetap kembali ke Surabaya di tangan kemungkinan besar tidak, nanti menunggu hasil keputusan dari permohonan kami untuk proses sidangnya. Proses sidang ini kan seharusnya sudah bagus dan bagaimana jumlah saksi yang ada, tetapi ketika ada pertimbangan lain seperti misalnya kasus pada saat kami melaksanakan penanganan perkara di kasus Beki, seharusnya kan diubah. Dan fatwa dari Mahkamah Agung mengalihkan kepada di kota Surabaya. Jadi kita tunjuk dari pimpinan siapa akan kami tindakan karena di Kejaksaan ini sifatnya harus memfasilitasi dan memenuhi apa yang diperlukan nanti penyidik dari Kejaksaan. Ibu, dalam hal ini tentu teman-teman bertanya bagaimana ayahnya. Perkembangan dari hasil penyidikan tentu ada benang merah antara apa yang didapatkan dari hasil penyidikan terhadap Risa maupun terhadap ZR ya, bahwa ternyata ada peran serta dari ibunda Ronald Tanur sehingga ibundanya diperiksa tadi malam dan langsung sebagai tersangka. Karena hasil penyidikan dari teman-teman khusus bahwa yang aktif ikut serta melakukan perbuatan untuk bisa memenuhi ketentuan adanya unsur suapnya pasti ada yang memberi dan menerima atau memberikan gratifikasi ada yang memberi gratifikasi. Ternyata selama ini bahwa yang aktif dalam proses tersebut adalah ada benang merah kayak tadi petunjuk dari LRS maupun dari hasil penyidikan tadi malam hanya ibundanya. Jadi sementara bapaknya ini tidak ikut terlibat, dia menyatakan sudah saya baca dalam ibunya dalam voice nya serahkan saja pada majelis, serahkan saja pada pengacara. Jadi dia ini terlibat, nah karena kesibukannya atau apa, jadi tidak ikut langsung menyiapkan uang, bagaimana nggak sama sekali tidak aliran dananya itu aliran dananya dari ibunya itu. Tapi kami kan bukan penyidik,
materi substansi itu dia tahu. Yang jelas ibunya yang berperan, yang berkomunikasi langsung dengan LS. Ayahnya Ronald Tanur hari ini datang ke Kejati itu dalam rangka memenuhi pemeriksaan atau gimana? Udah keterangan. Ya. Ada saudaranya Ronald Tanur juga ya? Itu kalau penyidikan tidak tahu tim pendampingnya bagaimana Pak Asif? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu siapa pada Pak? Mereka nggak tahu dari tim penyidiknya. Kami hanya menyiapkan tempat saja. Oh, dari Kejagung tuh? Iya. Ibunya Ronald Tanur berapa hari? Tadi malam. Tapi dari ayahnya Ronald Tanur belum ada benang merahnya dari istri ke masih diminta keterangan. Untuk substansinya kami kan tidak menyentuh, nanti tunggu teman-teman bisa nanti kami informasikan. Ibu, kemarin di Presiden Kejagung ada pejabat PN berinisial R yang diduga memilih untuk memilih 3 itu. Apakah beliau diperiksa dan R ini? Nanti kemungkinan besar pasti akan bersalah. Itu kita tunggu hasil penyidikan dari sampai tadi malam juga kan tiba-tiba ibunya dipanggil karena hasil perkembangan dari penyidikan teman-teman khusus seperti itu. Jadi kita tunggu karena kebetulan sama sekali kami tidak membuat dalam tim penyidiknya, hanya memfasilitasi saja. R ibu dan KPN atau siapa? Jadi materi itu tidak bisa kami menyebutkan. Mohon maaf banget. Bu, dari berkas 3 hakim ini sudah lengkap dan siap disidangkan atau Dulu masih proses kan ini baru tahapan penyidikan dan kami memang berhitungan masa penahanannya. Pasti teman-teman saya yakin akan segera merintahkan setelah sebelum habis masa tahanan. rencana di Di- di mana? Ini tadi saya sampaikan ke teman-teman, kami akan minta fatwa bagaimana upayanya dengan berbagai alasan, termasuk melihat produktivitas ya, agar tetap kondusif di pengadilan, kami bisa melakukan kegiatan persidangan dengan teman-teman di seluruh Kejari yang memang mungkin ada kegiatan tipikor di Kejari di PN Surabaya tidak akan terganggu dan suasananya mungkin bisa bagaimana nanti tergantung dari hasil fatwa yang dilakukan oleh MA. Bu, yang dipindah cuma 3 hakim ini, Bu, ya? Iya. Ibunya Ronald Tanur tetap di sini atau ini? Tetap baru tadi malam. Ya. Sampai sidang nggak dipindah lagi. Bagaimana Pak, tadi nanti gimana perkembangannya Pak? Ya. Yang diperiksa hari ini cuma ayah Ronald Tanur. Bukan kuasa itu kejaksaan. Iya, di belakang. pemeriksaan di ruang pemeriksaan. Kalau tahanan, kami juga tahanan ini kan punya upaya bagaimana bisa berupaya bisa memfasilitasi masyarakat siapapun yang punya keberitahan bisa melihat atau bisa berjemuk dengan memenuhi unsur secara digital. Jadi jemuk tahanan. Jadi tidak bersentuhan dengan aparat. Dulu kan ada cerita harus ketemu jaksa, harus ngasih oleh jaksa, tidak ada sama sekali. Kami upayakan bagaimana membebaskan kemungkinan adanya gratifikasi kepada petugas rutan. Jadi dengan mengisi EJH, teman-teman yang punya keluarga bisa menyambung, tentu aplikasinya bisa diabadikan dan bisa ketemu dengan yang bersangkutan. Itu sudah betul-betul memudahkan birokrasinya, memudahkan bagi para keluarga yang kami tunduk dan juga memangkas ada hal-hal yang akan satu dampak negatif pada petugas dari tahanan. Alhamdulillah ini informasi terbaru. Ketiga hakim tersebut sudah sampai di Kejaksaan Agung dan melakukan periksa tim penyidik. Nanti kita tunggu rilis dari Kejaksaan Agung. Ya. Terima kasih ya atas perkembangan semuanya. Selamat siang. Itu dengan kami. Menerima titipan tahanan atas nama Ibu Mary Sriwijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur. Ditahan oleh penyidik dari tim Jampitsus dan kasus yang terkait dengan kejahatan dan ditangkap. Nah, ibunya Ronald ini diberikan kepada kami sampai saat ini, jadi belum ada lagi ibu lain untuk ditunan. Dan kemudian yang kedua, hari ini tadi mulai jam 8 sampai dari jam 11 dengan penerbangan yang berbeda, tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah membawa pergi ketiga hakim dengan masing-masing setiap penerbangan berbeda-beda 3 penerbangan dikawal sesuai SOP dan juga oleh aparat keamanan dari TNI. Jadi, kenapa disebut Kejaksaan Agung? Karena ketiga orang tersebut dapat surat panggilan sebagai saksi dalam perkara ZR dan perkara RS. Jadi untuk itu harus dihadirkan di hadapan penyidik Kejaksaan Agung terkait kedudukannya sebagai saksi dalam perkara yang dimana dia dihadirkan sebagai saksi atau perkara ZR dan perkara LR misalnya. Jadi sekali lagi teman-teman menyampaikan pada semuanya bahwa saat ini tim penyidik sudah kembali ke Kejaksaan Agung dan hanya ketitipan tahanan di rutan
cabang rutan kelas 1 di Surabaya di Kejaksaan Tinggi ini ada ibunya mantan. Tiga hakim nanti masih tetap kembali ke Surabaya di Kemungkinan besar tidak, nanti menunggu hasil keputusan dari permohonan kami untuk proses sidangnya. Proses sidang ini kan seolah sudah bagus dan bagaimana jumlah saksi yang ada, tetapi ketika ada pertimbangan lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.